Berawal dari suka banget nonton drakor, berujung untuk mewujudkan imajinasi gue dan melihat kayak apa sih Seoul dan Korea itu. Akhirnya udah sampai Seoul, sekarang lagi di Seoul Station. Tadi perjalanan dari Busan ke Seoul sekitar hampir 4 jaman. Sekarang mau top up si money dulu, terus mau ke hotel buat check-in, baru bisa jalan-jalan lagi. Hey Travelmates, so tadi udah kelar check-in, udah taruh barang juga di hotel, terus karena sekarang udah jam 6 sore, jadi pengen santai jalan-jalan aja di Cheonggyecheon. Biasanya pada nongkrong-nongkrong di sini, pada jogging dan segala macam gitu. Jadi pengen jalan-jalan dulu sebentar, terus baru deh mungkin abis dari sini cari makan malam. Annyeonghaseyo. Hari ini hari kedua di Seoul dan gue sekarang baru banget ada di Lotte World Adventure yang di Seoul. Seru banget di sini. Ini tuh kayak perpaduan theme park indoor and outdoor. Gue udah nge-book beberapa permainan dari PUBG. Terus abis ini gue mau naik roller coaster, namanya kalau nggak salah French Flying Coaster or something gitu deh. Tapi kayak sebelum itu gue mau cari makan siang dulu sebentar. Tadi udah sempat foto-foto juga di belakang castle-nya di Magic Land. Rame banget, seru banget. Terus kayak tematika biasanya pada kesini itu tuh selalu pakai baju sekolah ala Korea, orang-orang Korea gitu. Hari ini nggak cuma di Lotte World Adventure doang, tapi pastinya abis ini gue mau ke akuarium juga, Lotte Aquarium, sama nanti pengen ke Lotte Tower. Jadi Lotte Tower itu kayak Seoul Tower, tapi dia lebih tinggi dan lebih bagus dibandingkan Seoul Tower. Hai everyone, so gue udah selesai tadi habis dari Lotte Aquarium. Sekarang gue udah ada di Lotte Tower. Terus dari lantai 111 atau 112 gitu, dan view-nya benar-benar keren banget. Ini super worth it sih, kayak dibandingkan Busan, ini super worth it karena benar-benar view-nya 360, purely nggak ada section-sectionnya. Terus mungkin karena tata kotanya udah lumayan padat, jadinya kayak city light-nya, landscape dan segala macamnya bagus banget. So I'm gonna show you a little sneak peek view dari Lotte Tower ini ya. Hai Travelmates, so gue udah di Hongdae. Tadi udah makan malam dulu, sempat pusing gara-gara belum makan. Terus sekarang akhirnya bisa jalan-jalan di downtown gini sambil ngeliat kira-kira ada keseruan apa aja di Hongdae. Karena jujur seru sih, kayak banyak anak mudanya, bisa ngeliat seru-seruannya mereka kayak apa, kayak gitu. Hai Travelmates, so gue sekarang udah di daerah Seongsu. Tadi pagi sempat potong rambut bentar di Myeongdong. Sekarang lagi pengen jalan-jalan aja yang ke tempat yang katanya dibilang the Brooklyn of Seoul. To be honest, banyak tempat-tempat yang lucu. Terus juga banyak coffee shop kecil yang lumayan enak dan nggak terlalu mahal, nggak semahal di Hongdae atau di Myeongdong. Terus juga tadi ada tir-tir di sini juga bisa nemuin kalau nggak salah ada salah satu parfum Tambourines juga ada daerah sini juga. Dia, gue pengen lihat sih ada toko-toko apa lagi seru-seru di sini.
Annyeong dorobun, sekarang udah di Seoul. Masih di Seoul tepatnya. Udah di hari keempat. Kita mau ke daerah-daerah turistik. Kalau kemarin tuh lebih kayak shopping-shopping district. Sekarang pengennya tempat-tempat yang lebih turisti lagi. Kayak ke Gyeongbokgung. Penasaran sih, karena kan katanya belum ke Seoul kalau belum bisa. Jadi nanti gue bakal kasih lihat beberapa sneak peek dari Gyeongbokgung Palace. Hari ini sih cuacanya lagi oke banget, nggak terlalu panas tapi nggak terlalu dingin, kayak cuman 21 derajatan. Makanya gue nggak pakai jaket. I'm just wearing my monolab collection gue yang emerald. Jadi emang sengaja bawa baju monolab studio buat nanti foto-foto di Gyeongbokgung. Alright then, nanti gue bakal kasih lihat keseruannya kayak gimana aja di dalam Gyeongbokgung. So, gue udah nyampe di Gyeongbokgung Palace. Karena turisti ya pasti rame, of course. Tapi seru banget ngeliat banyak orang yang kesini pakai hanbok, terus kayak foto-foto, seru-seruan. Actually, this is a free entry places, jadi kalian bisa masuk secara gratis dan bisa ngerasain apa ya, the old time or old culture-nya dari si Korea. So, gue udah di dalam Gyeongbokgung-nya, quite nice. Seru banget, udah bener balik ke the old history-nya Korea. Apalagi banyak banget yang pakai hanbok kan, jadi kayak terlihat seru aja gitu. The culture is fun, very vibrant, as I told you before, and ya menyenangkan untuk jalan-jalan ke sini untuk melihat kayak kerajaan zaman dulu yang ada di Korea. Dan ya, enjoying the historical side of Korea. So sekarang gue udah di puncak Hanok Village. Di sini nggak terlalu boleh berisik karena sebenarnya ini tuh kawasan perumahan orang yang somehow berubah jadi kayak destination spot di Seoul. Jadi sini tuh nggak boleh terlalu berisik. Tapi ini tuh kayak cultural village gitu sih. Tapi lumayan bagus tempatnya. Hello travel mates, so ini udah hari full day terakhir karena besok itu gue bakalan balik ke Jakarta. Lebih tepatnya besok tuh cuma tinggal half day di Seoul karena jam 6 sore gue udah harus ke Incheon. Dan kemarin gue nggak bisa ngevlog sama sekali. Kenapa? Karena hujan, jadi kayak agak riweh buat gue jalan-jalan sambil ngevlog dan segala macam. Sekarang gue mau ke daerah Myeongdong dulu karena gue mau ke salah satu redemption tiket. Mau ada salah satu attraction yang pengen gue datengin dan gue harus ke daerah Myeongdong untuk redeem vouchernya. Gitu deh, pokoknya nanti keseruan hari ini, hari terakhir bakal kayak apa, gue bakal kasih lihat ke kalian ya. Gak berasa banget deh, kayak bener-bener kayak itu kayak baru kemarin landing di Korea. Pasti selalu kayak gitu deh, kalau lagi liburan selalu ada feeling holiday blues-nya gitu loh. Kalau udah hari terakhir tuh udah kayak, duh kok udah bentar lagi udah habis sih liburannya, udah harus balik ke Jakarta, udah harus balik aktivitas lagi dan segala macam. Oke, nanti gue kabarin di Myeongdong gue bakal ngapain aja. See you. Wah, tadi udah kelar makan siang. Gak sempat gue videoin soalnya rame banget. Tadi gue makan di Myeongdong Gyoza. Dia tuh kayak mie, kayak udon. Kalau gue sih ngerasa kayak udon, cuman lebih tasteful, lebih gurih. Terus sekarang gue lagi ngemil mochi ice cream. Jadi kayak mochi di torch gitu, terus dalamnya ada ice cream coklat. Enak sih. Sekarang gue mau ke salah satu spot yang bakalan seru banget. Pokoknya nontonin dulu ya.
Ya tadi udah naik cable car, terus sekarang udah ada di Seoul Tower. Jadi sebelum sampai ke Seoul Tower-nya itu tuh ada kayak tempat biasanya orang-orang itu ngebok-bokin nama-nama mereka, terus kayak ditulis-tulis gitu, terus dipasang di belakang railing-railing. Jadi biar mitosnya sih dia katanya apapun yang tulis di gembok itu bisa terkunci dan bisa everlasting dasar mitosnya. Cuma ya karena gue bingung mau nulis apa, jadi kayak nggak ikutan lagi kan. Sekarang gue penasaran banget buat masuk ke dalam Seoul Tower-nya. Walaupun sebenarnya gue udah tahu nggak akan sebagus seperti Lotte Tower yang kemarin gue sempet datengin, karena di Lotte Seoul Tower itu bagus banget view-nya. Mungkin karena kita bisa ngeliat Seoul dari lantai above 112 atau 117 gitu. Kalau ini nggak setinggi itu, cuman lokasinya dia ada di atas bukit, kurang lebih hampir sama kayak Busan Tower. So ya, penasaran banget kayak apa dalamnya. So gue udah di lantai 4-nya. Jadi itu sebenarnya Seoul Tower tuh kayak top floor-nya tuh sebenarnya top 7. Nah top 5-nya tuh di atas. Nah terus di top 4-nya, jadi tuh observation deck-nya di Seoul Tower itu kurang lebih hampir sama kayak di Busan Tower. Jadi ada 2 lantai, tinggal kalian pilih aja mau yang mana. Tapi mostly kalau misalnya kafe-kafe itu adanya di lantai T7 sama T5. Sini juga lebih sepi, lebih enak, tapi karena lebih pendek kali ya lantainya tuh. Tapi kalau emang pengen nyari foto spot yang lebih proper, nggak rame, nggak rebutan, bisa di lantai bawahnya banget itu. Inilah si Lotte Tower yang kemarin aku kunjungin, yang bisa ngelihat Seoul. Bener-bener bagus banget karena dia ada di level 100 above 117. Menurut aku apakah lebih worth it Seoul Tower atau di Lotte? Sebenarnya sama aja. Kalau kalian pengen dapat experience yang lebih advance, aku saranin kalian buat datangnya ke Lotte Tower. Tapi kalau misalnya pengen yang lebih OG, bisa ke Seoul Tower ini. So ini dia Insadong. Insadong tuh kayak Hyundai, tapi dia lebih banyaknya itu ke art space, art gallery. Jadi buat kalian yang mungkin suka sama distrik yang berbau art atau kayak artsy enough, nah mungkin tempat ini bisa jadi destinasi utama kalian. Hai Travelmate, so sekarang udah di Han River, lagi di Banpo. Sekarang udah jam 7:30, lagi inget sunset terakhir karena ini hari terakhir di Seoul. Besok masih ada di Seoul sih, karena flightnya malam. Tapi setidaknya hari ini malam ini tuh malam terakhir bisa santai di Seoul, di Han River, melihat sunset, nikmatin cuaca yang adem. Terus sebentar lagi juga jam 8 mau lihat water show di Banpo ini sambil nikmatin pemandangan, cuaca yang enak banget, dan bakal kangen sih momen kayak gini, kayak santai, udaranya enak, nggak ada polusi, sore-sore bisa duduk-duduk di samping river kayak gini, nggak bau apa-apa, bener-bener nyaman aja gitu. Coba Jakarta bisa sebersih dan senyaman ini. Bagi gue, Seoul bukan cuma sekedar tempat, tapi selalu punya warna tersendiri di hati dan ingatan. Semoga nanti bisa kembali lagi mengeksplor indahnya Korea Selatan.